Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ridvan Malik Husain dari jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang bentuk dasar kolom baja, gaya yang bekerja, dan contoh perhitungan. Baik, kita masuk dalam bentuk dasar kolom baja. Kolom baja adalah bagian dari struktur bangunan yang berfungsi untuk meneruskan beban di atasnya ke konstruksi pondasi bangunan. Dalam perencanaan pendahuluan atau preliminary design kolom, gaya-gaya dalam yang bekerja adalah gaya aksial serta momen. Untuk menghindari taksiran yang berulang-ulang terhadap dimensi kolom, maka penaksiran penampang kolom juga menggunakan rumus empiris, yaitu IX sama dengan dalam kurung 20 sampai dengan 30, H4 dalam kurung cm 4, IX dalam kurung inersia kolom arah X dalam kurung cm 4 dalam kurung taksiran, H sama dengan tinggi kolom dalam kurung meter 20 sampai dengan 30 sama dengan faktor pengalih bisa diinterpolasi. Lebar jalur pembebanan faktor pengalih 4 meter 20, 8 meter 30. Persyaratan harus dipenuhi atau dipertimbangkan. IX dalam kurung rencana, IX dalam kurung empiris. Pengambilan koefisien untuk rumus empiris tersebut berdasarkan tinggi kolom. Makin tinggi kolom bajanya, maka faktor pengalihnya harus dicari atau disesuaikan pula dengan cara interpolasi linear terhadap faktor pengalihnya. Kita masuk dalam poin yang kedua, gaya yang bekerja. Pada bangunan umum banyak ditemui pada batang atau kaki kuda-kuda di mana penempatan gordingnya tidak tepat pada titik simpul sehingga menimbulkan gaya aksial tekan atau batang tekan dan momen lentur pada batang tersebut. Lebih jelasnya bisa lihat gambar yang ada di bawah. Pada suatu portal baja yaitu kolom dan baloknya, di mana balok memikul gaya tekan P dan momen M serta gaya lintang Q, dan kolom memikul gaya lintang Q dan momen M dan gaya reaksi perletakan. Lebih jelas dan lebih tepatnya bisa lihat gambar yang ada di bawah ini. Pada kolom yang ujungnya menerima gaya aksial P dan momen M harus memenuhi syarat seperti di bawah. Seperti rumus di bawah ini, Qmax atau delta max sama dengan dalam kurung P garing A S tambah Mx garing Bx tutup kurung lebih kurang dari delta izin D, dan juga satuan-satuan rumus yang ada di bawahnya. Kita bisa baca ada tegangan yang terjadi, gaya aksial normal, luas penampang. Semua ini rumus yang akan dipakai. Berikutnya kita masuk di contoh cara menghitung beban kolom baja. Diketahui sebuah kolom utama menggunakan profil WF 200x200 x 8x12 setinggi 10 meter dengan material ASTM A36. Hitunglah beban tekuk apabila ujung-ujungnya adalah sendi dan apabila jepit kaku. Diketahui WF 200x200 x 8x12 mm, panjang sama dengan 10 meter atau 1000 cm. Limit proporsional ASTM A36, yield strength 36 KSI, 2531 kgf per cm bujur sangkar. Modulus elastis baja sama dengan 29.000 KSI sama dengan 2.389.01 1,8 kg per cm bujur sangkar. Momen inersia terkecil WF 200x200 x 8x12 sama dengan 1600 cm 4. Jari-jari girasi terkecil WF 200x200 x 8x12 sama dengan 5
cm, PHI sama dengan 3,14. Baik, penyelesaiannya terlebih dahulu kita harus mengetes rasio kelangsingan batang profil baja. Ada batas-batas rasio yang direkomendasikan sebagai berikut. Untuk elemen struktur utama L/R kurang dari 240. Untuk elemen struktur sekunder seperti bracing DSB L/R kurang dari 300. Apabila batang profil tersebut untuk struktur tekan atau kolom, maka L/R kurang dari 200. Baik, di bawahnya itu penjelasan apabila ujung-ujungnya adalah sendi. Kita bisa lihat di bawahnya itu formula Euler untuk menghitung beban konsentris yang dapat menyebabkan terjadinya tekuk letter apabila kedua ujungnya adalah sendi. Baik, di sini tergantung dari hasil kita masing-masing. Yang ada garis bawah itu L/2 itu tergantung rumus kita, hasil kita masing-masing. Selanjutnya, apabila ujung-ujungnya adalah jepit atau kaku. Dalam kondisi ini digunakan panjang efektif, di mana posisi awal terjadinya belokan pada tekuk akibat pembebanan terjadi mulai dari jarak 1/4 dari masing-masing ujung atas dan bawah. Maka panjang efektif kolom adalah setengah dari L atau KL, di mana K adalah konstanta yang mempunyai harga pendekatan sesuai kondisi, karena pada kenyataannya tidak ada kolom yang benar-benar kaku dan juga tidak ada yang benar-benar sendi. Nilai K dapat dilihat pada ISCS komentari tabel C18.1. Pada kondisi kasus yang ini, anggap saja K sama dengan 1. Maka formula Euler yang dikembangkan di bawahnya itu PE sama dengan Pi², dan seterusnya ke bawah. Yang mempunyai garis bawah itu tergantung hasil dari soal kita masing-masing. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.